terkait pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN yang diwarnai penolakan warga. Kericuan pun terjadi saat warga mencoba menerobos menghentikan pekerjaan proyek. Pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga di Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan antara warga dengan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pengerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Makanya Mas datang ke rakyat dong, Mas. Datang ke masyarakat. Tanya ke masyarakat. PLN ini menggali tapak fondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar 7 tower. Warga terus berupaya melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan yang terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kaligedang, Bondowoso berangsur mereda. Akibat kericuhan ini, 3 anggota TNI sempat disandra dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN hangus dibakar warga. Kericuan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen. Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu, akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten agring, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1, terus kemudian 1 unit kantor agring ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten agring. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Abirul, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa.
Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Nah, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu kekhawatiran banyak pihak saat mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer adalah asupan gizinya. Apakah para pelajar ini mendapatkan makanan yang cukup gizi atau tidak? Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan makan bersama pelajar di dalam barak militer Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut informasinya. Lelah ikuti latihan baris berbaris, rasanya cocok sekali langsung santap siang. Menunya seperti apa ya? Kasih. Siswa baru. Kerupuk, oh itu. Ambil pakai tangan ya. Ya pemirsa, saat ini tepat jam makan siang. Saya ikut antri makan siang tadi bersama para siswa yang sedang pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda di Sadang Purwakarta ini. Dan menu makanannya ini menu makanan sangat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Ini saya dapat nasi, ini ada karbohidrat nasi, ada kerupuk, ada sayur, ayam, tempe. Pelengkapnya ini jadi udah ada juga. Dan dapat susu juga. Tadi di dalam juga sebetulnya ada buah, juga ada air mineral tentu yang disediakan. Dan para siswa nanti mereka makannya secara serentak bersama-sama, menunggu seluruh siswa sudah dan mendapatkan makanannya masing-masing. Nah, jadi saya juga akan ikut mencicipi menu makanan yang disajikan saat pendidikan karakter di sini. Sementara itu pemirsa, untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah pukul 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar.
Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.